Ini Pelet, kau kejam. Kenapa kau siksa aku seperti ini? Kenapa tubuhku kau gantung? Lepaskan aku! Lepaskan! Atau aku akan memerintahkan ular-ular pengikutku untuk menyantap tubuhmu. Perintahkanlah! Ayo, cepat perintahkan ular-ular yang melilit tubuhku ini. Tangkaplah tubuhku, ular-ular jahanam. Hei, kenapa kalian hanya melilit tubuhku ini? Kenapa kalian tidak sudah cepatnya menyantap tubuhku? Aku pun merasa bahagia. Tapi aku beritahu pada kalian berdua. Pada hari perkawinan kalian nanti, aku tidak bisa hadir. Karena kalian sudah tahu keadaanku. Aku tidak mungkin bisa keluar dari dalam kerangkeng ini. Ibu harus hadir. Kami akan berusaha untuk menolong ibu. Ibu akan bebas dengan aman dari tempat ini. Benar, Nyai. Kami akan menolong Nyai. Kukira tidak perlu. Aku sudah tua. Aku sudah merasa bahagia kalau kalian sudah menemui aku. Dan aku merestui rencana perkawinan kalian. Kalian jangan memikirkan keadaanku. Pikirkanlah rencana kalian. Kalian harus secepatnya melangsungkan perkawinan itu. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Bauan kemang mayat itu kini mulai tercium. Tempat ini kini bagaikan dihuni 1000 mayat yang bermandi kembang. Aku tidak boleh diam. Ini membahayakan diriku. Nila, apa yang akan dilakukan bibimu? Lihatlah, bibimu menundukkan tubuhnya. Aku tidak tahu, Restu. Kita lihat saja. Nampaknya Bibi juga ingin menggunakan ilmu andalannya. Lihat, wajah bibimu tiba-tiba berubah menyeramkan. Wajahnya menyerupai wajah seekor macan belang. Benar. Lihatlah, kuku-kuku tangan dan kakinya menjadi runcing. Asmara Berdarah. Suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah. Di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Sunario sebagai Amang Ulang, Benny sebagai Ambu Gening, dan Eni Budiono sebagai Endang Laras. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pangeran Jelmaan Buaya Putih itu membawa Nyai Imas masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup besar yang penuh diselimuti kepulan asap berwarna putih. Pangeran Jelmaan Buaya Putih itu kemudian membaringkan Nyai Imas di sebuah ranjang indah yang penuh dengan ukiran. Dekaplah aku, Kanda. Dekaplah lebih erat lagi, Kanda. Jangan Kanda lepaskan diriku. Dan saat berikutnya, Pangeran Jelmaan Buaya Putih itu memeluk Nyai Imas dengan buasnya. Pangeran Jelmaan Buaya Putih itu semakin buas memeluk dan menciumi Nyai Imas. Ajaib, tiba-tiba pangeran itu berubah wujud menjadi seekor buaya putih tanpa ekor. Tetapi Nyai Imas tidak tahu kalau saat itu dia sedang berjumpa dengan seekor buaya putih. Jangan lepaskan pelukanmu, Kanda. Dekaplah aku terus. Aku tidak mau Kanda jauh dariku. Aku akan melayani Kanda sebaik-baiknya. Aku akan melayani Kanda sepuas-puasnya. Nyai Imas semakin tidak sadar. Dan akhirnya, Nyai Imas pingsan. Aneh, tiba-tiba Nyai Imas sudah berada di dalam kamar gubuk Ambu Gening. Di mana aku? Sementara itu Ambu Gening dan Amang Ula yang ada di ruangan gubuk itu menjadi terperanjat ketika mendengar suara rintihan Nyai Imas di dalam kamar. Di manakah aku? Ambu Gening, dengarlah. Ada suara orang merintih di dalam kamar. Saya kenal dengan suara itu, Ambu Gening. Itu suaranya Imas. Ya, benar. Itu suaranya Imas. Aku juga mendengarnya. Ayo, mari kita lihat ke dalam kamar.
Di manakah aku? Nyai Imas. Aneh. Sulit saya percaya. Bagaimana mungkin Nyai tiba-tiba bisa berada di kamar ini, ha? Nyai Imas tiba-tiba berada di dalam kamarku. Keadaannya nampak tidak karuan. Rambutnya acak-acakan. Pakaiannya pun tidak karuan. Dan bagian bawahnya sobek. Aku lihat wajah Nyai Imas agak pucat. Aku tahu. Dia pasti habis dicumbui oleh Eyang Pangeran. Apa mau dikata? Ya, begitulah adanya. Aku harus menyerahkan diri Nyai Imas pada Eyang Pangeran sejagat. Kenapa wajah Nyai pucat? Rambut dan pakaian Nyai acak-acakan begitu. Nyai kenapa? Tapi saya hanya merasa heran sekali. Tiba-tiba Nyai sudah ada di sini. Amang Ulah, tolong kau ambilkan segelas air putih. Iya, baik Ambu Gening. Sementara Amang Ulah keluar mengambil air minuman, Ambu Gening kemudian duduk di hadapan Nyai Imas yang terbaring. Aneh, tiba-tiba Nyai Imas terdiam kaku. Matanya mendelik tajam. Dan pada saat itu, Nyai Imas tiba-tiba bicara. Tetapi suaranya adalah suara siluman buaya putih. Jangan kau pandangi aku, cucuku. Eyang Pangeran sejagat. Sungguh, Cucunda tidak tahu kalau ternyata Eyang telah bersemayam di dalam tubuh Nyai Imas. Ketahuilah, aku sangat menyukai wanita ini. Dia akan aku angkat jadi muridku dan sekaligus jadi istriku. Ampun, Eyang. Kalau itu keinginan Eyang, cucumu hanya bisa diperintah. Apa yang harus cucu lakukan untuk itu semua? Ambu Gening, kau adalah orang kepercayaanku yang setia. Kau bisa disebut sebagai kuncen daerah kekuasaan. Perintahkanlah pada Nyai Imas. Dia harus menyediakan sebuah ruangan di rumahnya untuk pertemuanku dengannya. Dan kau pun sudah tahu apa persyaratannya untuk menghadirkan aku, Ambu Gening. Baik, cucumu akan melaksanakan. Lalu, bagaimana dengan persoalan Nyai Imas sendiri? Semua persyaratannya yang sudah siap. Tinggalkan saja di gubuk ini. Dia akan melihat hasilnya nanti. Baiklah, dan cucumu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini aku harus kembali ke tempat persemayamanku. Laksanakanlah apa yang aku perintahkan. Ambu Gening. Tenanglah Nyai. Nyai tidak apa-apa. Ini air putihnya, Ambu Gening. Ya, terima kasih Amang Ulah. Mari, minumlah air putih ini Nyai Imas. Ayo. Iya. Terus. Ya, habiskan airnya, Nyai. Bagaimana sekarang, Ambu Gening? Kenapa saya sekarang ada di kamar ini? Bukankah semula Kida berada di dalam gua itu? Di mana Eyang Pangeran sejagat itu? Beliau sudah kembali ke tempat persemayamannya. Nyai tidak apa-apa. Tadi Nyai hanya tidak sadar. Ambu Gening, lalu bagaimana sekarang? Amang Ulah, aku mohon kau keluar sebentar. Aku ingin bicara empat mata dengan Nyai Imas. Oh ya, baik. Silakan. Saya keluar dulu. Iya. Ada apa, Ambu Gening? Sepertinya masalahnya penting sekali. Ya, tentu Nyai. Ini untuk diri Nyai juga. Dengarlah, Nyai Imas harus bahagia. Karena ternyata kedatangan Nyai kemari telah mendapat sambutan Eyang Pangeran sejagat dengan baik. Nyai akan diangkat menjadi muridnya. Saya akan diangkat jadi murid Eyang Pangeran sejagat? Iya, benar. Kini untuk beberapa lamanya Nyai harus tinggal di gubuk saya ini.
Saya akan memberikan berbagai cara. Bagaimana caranya Nyai bisa berhubungan dengan Eyang Pangeran sejagat nantinya. Ambu Gening, Iya. lalu bagaimana dengan persoalan saya yang semula sudah saya kemukakan itu? Persoalan Nyai itu tetap akan dilaksanakan. Nyai tidak perlu khawatir. Sekarang saya ingin bertanya dulu. Apakah Nyai bersedia menjadi murid Eyang Pangeran sejagat? Sungguh suatu keberuntungan buat saya. Saya senang sekali. Saya memang pernah bercita-cita ingin menjadi seorang wanita yang memiliki ilmu tinggi. Ya, baiklah. Mulai malam ini, Nyai tinggallah di gubuk saya ini. Sekarang, saya persilakan Nyai bicara dengan Amang Ula, pembantu Nyai itu. Baiklah, Bu Gening. Saya akan menemui Amang Ula, pembantu saya. Jadi, untuk beberapa lamanya, Nyai akan tinggal di gubuk ini. Benar, Amang Ula. Aku menugaskanmu untuk menjaga rumahku. Jangan kau katakan pada siapapun kalau aku berada di mana. Dan kalau ada kabar apa-apa, datanglah menemui aku di sini. Iya, baik. Saya akan menuruti segala perintah Nyai. Tapi, saya kalau boleh tahu, Nyai, untuk apa maksudnya Nyai harus tinggal di gubuk ini? Ambu Gening yang menyuruhku. Aku belum tahu apa maunya. Tapi yang pasti, ini ada hubungannya dengan persoalanku. Iya, baiklah kalau begitu. Saya harus kembali sekarang, Nyai. Kembalilah. Nah, kini aku akan memulai pekerjaanku itu. Nyai akan saksikan sendiri nantinya bagaimana perempuan yang bernama Endang Laras itu mati perlahan-lahan secara mengerikan. Terima kasih, Ambu Gening. Ambu Gening mengambil bungkusan kain putih kecil. Di dalam bungkusan kain putih yang penuh noda darah itu, ada beberapa lembar rambut manusia dan sebutir telur ayam. Selanjutnya, Ambu Gening mengambil sebuah patung kecil yang terbuat dari kayu hutan, yang menyerupai bentuk manusia. Ambu Gening mengikat bagian perut patung kayu itu dengan lembaran rambut, dan kemudian membungkusnya dengan kain putih yang penuh noda darah. Aku kini sudah selesai mengerjakan tahap awal pekerjaanku, Nyai. Ambu Gening, Ya. kalau boleh saya tahu, apa maksudnya semua itu? Semua ini adalah sebagai isyarat saja, Nyai. Tetapi sangat menentukan pekerjaanku pada orang yang aku tuju. Patung kayu yang sudah dibungkus dengan rambut dan kain putih bernoda darah ini sekarang diisyaratkan sebagai manusia bernama Endang Laras. Orang yang Nyai tuju untuk dibuat celaka. Lalu bagaimana dengan telur ayam itu? Tunggulah, itu tahap pekerjaanku berikutnya. Ambu Gening kemudian mengambil kuali besar yang berisi air yang sudah dicampur berbagai macam kembang warna-warni. Ambu Gening selanjutnya mengikat patung kayu yang sudah dibungkus kain putih itu dengan seutas tali. Dan selanjutnya, dia memutar-mutar patung kayu itu di atas kuali air kembang sambil matanya menatap tajam. Sang Hyang Pangeran, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang Pangeran sejagat. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba di ruangan ini berubah menjadi menyeramkan? Hembusan angin masuk ke dalam ruangan ini. Aneh. Tiba-tiba air kembang dalam kuali itu bergolak-golak. Mau apa sebenarnya Ambu Gening memutar-mutarkan patung kayu yang diikat itu? Endang Laras, Endang Laras. Endang
Tiba-tiba air kembang itu menjadi tenang kembali. Lihatlah Nyai Mas. Lihatlah di dalam air kembang itu. Endang Laras. Nyai Endang Laras. Aneh. Aku melihat bayangan Nyai Endang Laras di dalam air kembang itu. Wanita buta itu sedang duduk di atas balai-balainya. Perempuan itukah yang kau maksud, Nyai Mas? Benar, benar Ambu Gening. Sekarang perhatikanlah baik-baik air kembang itu, Nyai. Sementara itu Endang Laras nampak gelisah sekali. Dan wanita buta itu tengah duduk menyender di atas balai-balai. Kenapa malam ini perasaanku terasa tidak enak sekali? Jantungku berdegup cepat sekali. Oh, suara apa itu? Kedengarannya dari atas atap gubuk ini. Suaranya kedengaran aneh. Sepertinya ada benda keras jatuh di atas atap. Endang Laras tiba-tiba tersentak, merasakan pundaknya seperti kejatuhan seekor binatang kecil. Binatang itu adalah seekor buaya putih kecil, sebesar kadal. Binatang jahil. Dia masuk ke dalam tubuhku. Dia terus masuk ke tubuhku. Oh, aneh. Binatang apa ini sebenarnya? Kenapa tiba-tiba seluruh tubuhku terasa gatal? Aduh, gatal sekali. Tidak. Oh, aku tidak tahan gatal ini. Kepalaku tiba terasa pening. Oh, tidak. Ampun. Aduh, gatal sekali. Ampun. Endang Laras menggeliat-geliat merasakan gatal. Dia menggaruk-garuk seluruh tubuhnya hingga luka berdarah. Dan tiba-tiba, kedua tangan, kaki, leher dan wajah Endang Laras menjadi bengkak. Ampun. Apa salah dan dosaku? Nasibku buruk begini. Kenapa aku bisa jadi begini? Aduh, ampun. Ampun. Aduh, sakit sekali seluruh tubuhku. Aduh. Endang Laras merintih menahan sakit pada seluruh tubuhnya. Kedua tangan dan kaki serta leher dan wajahnya bengkak berwarna merah. Ampun, ampun. Tobat. Kenapa jadi begini? Aku berhasil. Lihat Nyai, kita berhasil. Lihatlah di dalam air kembang ini. Endang Laras sudah terkena guna-gunaku. Seluruh kaki, tangan, leher, dan wajahnya menjadi bengkak. Sebentar lagi dia akan lenyap dari muka bumi ini, Nyai. Benar Ambu Gening. Aku melihatnya. Aku melihat di bayangan air kembang itu. Endang Laras tengah merintih di atas balai-balainya itu. Rasakan olehmu. Sebentar lagi kau akan lenyap dari muka bumi ini. Akulah yang berhak mewarisi seluruh warisan almarhum suamiku itu. Bukan kau, Endang Laras. Dengarlah Nyai Mas. Sebelum fajar menyingsing, Endang Laras sudah lenyap dari muka bumi ini. Dan itu adalah pekerjaanku tahap terakhir. Disinilah penentuannya. Nyai, apakah dia harus hidup lebih lama ataukah dia akan lenyap selamanya? Nah, kini Nyai sendirilah yang harus melakukannya. Apa yang harus saya lakukan, Ambu Gening? Lihatlah oleh Nyai. Aku memegang sebutir telur ayam ini. Kalau saya perintahkan Nyai untuk menusuk ujung telur ayam ini, tusuklah Nyai. Dan jika telur ayam ini mengeluarkan darah, itu artinya Endang Laras sudah lenyap dari muka bumi ini sebelum fajar menyingsing. Ayo, sekarang lakukan
ambil bambu tajam yang ada di dekatnya itu. Baik. Sang Hyang Pangeran, Sang Hyang Pangeran sejagat, tunjukkanlah kekuatan. Tunjukkanlah. Terimalah persembahan ini. Terimalah. Endang laras, endang laras. Ayo, tusukkanlah ujung bambu itu ke telur ini, Nyai Imas. Cepat, tusukkanlah. Baik, Ambu Gening. Perlahan-lahan Nyai Imas menusukkan ujung kayu bambu itu ke telur ayam yang digenggam Ambu Gening. Aneh, tiba-tiba telur ayam itu mengeluarkan darah segar. Dan saat itu juga, di tempat Endang Laras, Aku berhasil. Terima kasih Sang Hyang Pangeran sejagat. Terima kasih. Kita berhasil, Ambu Gening. Ya. Kau lihatlah dalam air kembang itu. Iya, aku melihatnya. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tubuhnya penuh berlumuran darah. Ya, seluruh tubuhnya tertutup oleh darahnya yang pecah dari penyakit bengkaknya itu. Ya, bagaimana, Nyai? Aku puas sekali dengan semua itu, Ambu Gening. maka demikianlah keesokan harinya Kampung Kuningan menjadi geger dengan ditemukannya Endang Laras yang sudah menjadi mayat. Restu Singkih, Nilam Cahya dan Bibi Sarbini menjadi sedih. Rasanya seperti mimpi. Padahal baru kemarin kita bercakap-cakap dengan ibu sampai jauh malam. Tapi kini, ibu sudah pergi meninggalkan kita. Meninggalkan dunia fana ini untuk selamanya. Bersabarlah. Tabahlah Nilam. Semua sudah kehendak yang maha kuasa. Kita hanyalah manusia biasa. Kita tidak akan mampu mencegah takdirnya. Kasihan ibu, Pi. Kita semua belum sempat mengeluarkan ibu dari kurungan penderitaannya. Ibu juga tidak sempat lagi melihat hari perkawinanku nanti. Iya, semua memang seperti sudah diatur yang kuasa. Relakan saja kepergiannya. Kini ibumu merasa lega, karena sudah lepas dari segala penderitaannya. Sebaiknya kita cepat-cepat mengurus mayat ibumu, Nilam. Kukira siang ini juga mayat harus kita kuburkan. Benar, Nak Restu. Siang ini juga mayatnya harus kita kuburkan. Restu Singkih, Nilam Cahya dan Bibi Sarbini dengan dibantu penduduk kampung mengusung jenazah itu untuk segera dimakamkan. Setelah selesai, suasana di pondok itu kembali sunyi. Rasa duka yang dalam masih menyelimuti tempat itu. Aku merasakan kalau ibu masih ada di tengah-tengah kita. Dia masih sering duduk di atas balai-balai di dalam ruangan kurungannya. Aku merasakan ibu belum mati. Aku pun merasakan begitu, Nilam. Tapi kita tidak ada artinya apa-apa. Karena ibumu memang sudah tiada. Kenapa Paman Anomukti dan Nyai Imas, juga Bujangga tidak datang siang tadi? Sampai pada akhir selesai pemakaman pun, saya tidak melihat satupun dari mereka. Entahlah, aku juga tidak mengerti. Apakah mereka memang sudah sangat benci pada ibu, dendam pada ibu? Biar saja. Kita tidak perlu mengusik-usik mereka. Kalau mereka sadar, mereka berpikir sebagai orang tua, mereka pasti akan datang. Apalagi mereka masih saudara-saudara dekat. Aku pun tidak mengharapkan mereka datang. Apalagi Nyai Imas, ibu tiriku itu. Kalau dia merasa atau mengakui ibu sebagai kakak satu suaminya, seharusnya dia sibuk atau dia paling berduka. Tapi muncul pun dia tidak. Sudahlah. Jangan lagi ada persoalan semua itu, Nilam. Bibi sudah capek memikirkannya. Walaupun mereka dendam atau benci pada kita, kita jangan seperti mereka. Bujangga, Iya. kau kini sudah tahu bibimu Endang Laras sudah tidak lagi. Ayah,
Perempuan buta itu telah kemakan dengan janjinya sendiri. Dia bukan bibiku. Dia telah berdusta padaku. Dia telah mengkhianati ucapannya sendiri. Aku pun berpikir begitu. Percuma aku datang melihat untuk turut berduka cita. Percuma. Aku sudah sebal melihat wajahnya. Oh ya. Aku tidak melihat Bibi Imas di rumahnya. Ya, ayah pun tidak melihat. Sudah beberapa hari ini ayah lewat di depan rumahnya. Tapi tidak pernah melihat Nyai Imas. Bahkan ayah sering tanya pada Amang Ula pembantunya. Tapi Amang Ula bilang tidak tahu. Dia bilang hanya pergi entah kemana. Pergi? Pergi kemana ya? Malam harinya, Bujangga yang merasa penasaran berangkat ke rumah Nyai Imas. Amang Ula, kedatanganku hanya sebentar saja. Aku hanya ingin bertanya, kemana perginya bibiku? Sudah berapa hari ini aku tidak pernah melihatnya. Memang sudah beberapa hari ini Nyai Imas pergi. Dia sama sekali tidak memberitahu kemana perginya. Saya hanya dipesan untuk menjaga rumah ini. Apakah ada kepentingan sekali, Den Bujangga? Tidak, aku hanya ingin bertanya. Bagaimana kabarnya dengan persoalanku? Sepertinya buntu sampai di sini. Aku khawatir Bibi Imas malah kecewa setelah bertemu dengan Nilam. Oh, soal Nilam. Kalau soal itu, Den Bujangga tenang saja. Nilam tidak akan kemana-mana. Pokoknya, Aden tunggu saja kedatangannya Imas. Amang Ula, bantulah aku. Kamu pun tahu, Amang Ula, aku sangat mencintai Nilam. Bagaimana perasaanku kalau dia sampai kawin dengan orang lain? Iya. Saya mengerti. Pokoknya Den Bujangga tenang-tenang saja. Apalagi Nyai Endang Laras ibunya kini sudah tiada. Bukankah mempermudah Den Bujangga nantinya? Pokoknya Den Bujangga bersabar saja. Hatiku panas sama Ula. Anak muda itu harus membuat perhitungan denganku. Sebenarnya, sudah beberapa hari ini aku menahan-nahan rasa kecewaku. Aku ingin meremukan tulang-tulang anak muda itu. Dia belum tahu siapa Bujangga ini. Dia belum tahu pemuda kuningan ini. Kau juga Amang Ula. Kau boleh saksikan dengan mata kepalamu sendiri. Mana yang lebih jantan dan hebat di antara kami nanti. Kenapa jadi begini? Amang Ula, aku sudah lama tidak mengerahkan tenagaku. Ayo Amang Ula, ayo. Jangan tarik tanganku. Jangan, kita mau kemana? Amang Ula, kau harus ikut aku. Kau harus saksikan bagaimana aku membuat Restu Singgi itu bertekuk lutut di hadapanku. Ayo. Iya, sabar Den, sabar. Bujangga yang sudah hilang kesadarannya kemudian mengajak Amang Ula ke pondok Bibi Sarbini untuk menemui Restu Singgi. Ya. Bujangga terus melarikan kudanya bagaikan kesetanan hingga Amang Ula tertinggal jauh. Tetapi kemudian akhirnya mereka sampai di halaman pondok Bibi Sarbini. Hei, kalian semua yang ada di dalam, ayo, keluarlah kalian semua, keluar. Siapa di antara kalian yang bernama Restu Singgi? Aku Restu Singgi. Bukankah kau Bujangga? Bagus. Rupanya kau sudah kenal aku. Aku baru melihatmu. Tapi aku sudah menduga siapa kau. Bujangga, ada apa ini? Bibi Sarbini, diam saja. Ini urusanku dengan anak muda itu. Tunggu. Urusan Restu juga urusan kami. Apa maksudmu datang marah-marah dengan sikap menantang begitu? Aku tidak butuh pertanyaan seperti itu. Kamu bisa bercermin dari kesalahan ibumu sendiri. Untuk apa aku kini berlaga di hadapan kalian? Aku takkan pernah diam dimakan zaman. Karena harapan dan masa depan runtuh sebelum aku genggam. Siapapun boleh merobek-robek perasaanku. Tapi tidak akan bisa meruntuhkan keteguhanku. Hei, anak muda. Kau boleh puas merebut cintaku. Tapi kau akan lihat dengan dua belah matamu sendiri. Kan ku buat tubuhmu banjir dengan darah. Ayo, lawan aku. Bujangga, jangan diteruskan. Perempuan tua. Apa-apaan kau ini? Apakah dirimu sudah merasa jago? Minggir kau. Saat ini kau bukan lagi keponakanku. Kau sudah membuang jauh-jauh tatanan keluarga.
Kau tidak menghargai aku, Jangga. Omong kosong dengan tata cara. Lihat, akan kubuat siapapun menjadi remuk dengan tanganku. Perempuan tua, aku tidak bertanggung jawab kalau nyawamu harus kau pertaruhkan untuk anak muda itu. Ya. Bujangga mengamuk menyerang Bibi Sarbini yang menghalangi restu Singgih. Bibi Sarbini terpaksa harus melayani keponakannya itu. Bibi Sarbini, hentikan, tahan. Baru saja Nilam Cahya bermaksud ingin menghentikan perkelahian, tiba-tiba tangan Restu Singgih menyambar tangannya. Mereka tidak menduga kalau Bujangga dan Bibi Sarbini mempunyai kepandaian ilmu bela diri. Sungguh di luar dugaan. Rupanya Bibi Sarbini dan Bujangga memiliki kepandaian yang hebat. Kau saksikan sendiri, Nilam. Iya, aku pun terkejut melihat Bibi Sarbini, Restu. Lihatlah, bibiku lincah dan gesit sekali. Gerakan-gerakan ilmu silatnya begitu mengagumkan. Aku belum bisa memastikan siapa di antara mereka yang memenangkan perkelahian. Aku tidak mau pertarungan itu terus berlangsung. Aku harus menahannya. Aku harus memisahkan mereka. Aku hanya ingin melihat apakah Bujangga hanya dibesar mulut atau memang dia benar memiliki kepandaian. Aku sama sekali tidak tahu perkembangan mereka. Kalau aku lihat, sepertinya Bibi dan Bujangga sama-sama berilmu cukup tinggi, Restu. Lihat saja pada akhirnya. Ya. Ayo, seranglah aku terus. Bikin mampus kalau mampu. Ya. Aku ingin mengajarmu keponakanku. Tutup mulutmu. Rasakan ini. Bibi Sarbini. Bibi. Jangan ikut campur dulu. Kembali Restu Singgih menahan Nilam Cahya yang ingin menolong Bibi Sarbini yang tengah merunduk memegangi dadanya yang dirasakan sakit akibat tendangan Bujangga. Sementara Bujangga berdiri dengan sombongnya. Aku belum apa-apa. Aku masih punya perasaan. Menyingkirlah. Kalau kau sudah tidak mampu lagi menghadangku. Anak muda, kini giliranmu. Kau jangan merasa aman di tempat ini. Tunggu. Banyak kau masih mampu untuk berdiri. Kini aku tidak akan bisa mengampunimu lagi. Kaulah yang membuat suasana menjadi begini. Kaulah yang memaksa keadaan harus tidak menyenangkan begini. Inilah saatnya kau harus berhati-hati. Bibi Sarbini menyerang dengan jurus-jurus bela dirinya. Kali ini Bujangga dibuatnya kewalahan. Sekali-kali wanita itu melompat seperti bajing. Dan kedua tangannya mencakar bagaikan seekor macan buas. Dan saat berikutnya, Bibi Sarbini berhasil mematahkan serangan Bujangga. Lihat, Restu. Bujangga dibuatnya tidak berdaya oleh Bibi Sarbini. Jurus ilmu silat apa yang digunakan bibimu tadi? Aku begitu kagum melihatnya. Lihatlah, lambung Bujangga terluka berdarah. Tadi aku lihat bibimu menyerang dengan cakarannya. Ilmu silat apa yang digunakannya? Kau sudah mulai berlaga dengan ilmu silatmu. Kau boleh puas melukai lambungku dengan jurus tarian macan betina. Tapi aku belum merasa gentar. Ayo, sekarang kita gunakan kehebatan kita masing-masing. Kau boleh gunakan ilmu ajian tarian macan betinamu. Tapi kau akan lihat bagaimana mayatmu terkapar dengan kekuatanku. Anak durhaka, kau sudah dirasuki iblis. Aku pun tidak akan segan-segan melakukan kekerasan denganmu. Baik, tunggulah. Lihat, tataplah seluruh isi dunia ini. Takutlah kau pada kematian, karena aku berdiri di antara kematianmu. Nyai Sarbini, kau adalah mayat. Jangan salahkan aku. Kalau dirimu akan menjadi bangkai, kau takkan bisa bicara lagi dengan manis, karena lidahmu harus kuputuskan. Ayo, kini lawan aku. Aji Kembang Mayat. Ya! Tiba-tiba Bujangga merobohkan tubuhnya ke bumi. Tubuh anak muda itu menjadi kaku seperti mayat yang membatu. Kemudian tubuh itu berputar bagaikan kincir angin. Semakin lama semakin naik ke atas. Asap tebal berwarna hitam tiba-tiba mengepul dari seluruh tubuh Bujangga. Restu, Nilam, terima daun-daun sirih ini. Tiba-tiba Bibi Sarbini melemparkan beberapa lembar daun sirih.
Nilam Cahya melompat dan menerima daun-daun sirih itu. Cepat! Tutuplah hidung kalian dengan daun sirih muda itu. Jangan sampai hidung kalian mencium wangi kembang mayat dari asap hitam itu. Terima kasih, Bi. Ayo, Restu. Tutuplah hidungmu dengan daun sirih itu. Baik. Kukira asap hitam itu memang berbahaya. Akulah mayat yang bangkit dari kuburan tua. Tubuh Bujangga terus berputar. Sementara asap hitam itu terus menyebar menyelimuti tempat itu. Restu Singgi dan Nilam Cahya semakin menekan daun sirih yang ditempelkan ke hidungnya. Mereka berusaha untuk tidak mencium wangi kembang mayat. Bau wangi kembang mayat itu kini mulai tercium. Tempat ini kini bagaikan dihuni 1000 mayat yang bermandi kembang. Aku tidak boleh diam. Ini membahayakan diriku. Nila, apa yang akan dilakukan bibimu? Lihatlah, bibimu menundukkan tubuhnya. Aku tidak tahu, Restu. Kita lihat saja. Nampaknya Bibi juga ingin menggunakan ilmu andalannya. Lihat, wajah bibimu tiba-tiba berubah menyeramkan. Wajahnya menyerupai wajah seekor macan belang. Benar. Lihatlah, kuku-kuku tangan dan kakinya menjadi runcing. Nila, bibimu mengeram seperti macan. Kukira dia menggunakan ilmu andalannya. Bibiku sepertinya mempunyai ilmu macam siluman. Tidak aku sangka. Keduanya masing-masing berilmu cukup tinggi. Bujangga memiliki ilmu ajian kembang mayat. Dan bibimu memiliki ilmu macan siluman. Nilam, lihat. Laki-laki yang sejak tadi ada di kuda pergi. Laki-laki yang lari dengan kuda itu tidak lain adalah Amang Ula yang memang sejak semula berada di tempat yang agak jauh. Restu, baru kali ini aku melihat ilmu aneh yang digunakan Bujangga. Lihatlah, tubuh Bujangga masih tetap berbaring kaku dan berputar. Tangan dan kakinya bergerak-gerak dengan jurus-jurus ilmu silatnya. Kukira itu jurus-jurus kembang mayat. Tapi lihatlah, bibimu pun tidak kalah hebatnya. Benar, Bibi menyerang dengan cakaran-cakaran macannya. Adi kembang mayat membawa kematian. Ya! Tiba-tiba tubuh Bujangga berputar semakin hebat. Asap tebal berwarna hitam semakin menyelimuti tempat itu. Dan saat berikutnya, mulut Bujangga menyemburkan asap tebal berwarna hitam yang membentuk kuntuman kembang-kembang kematian. Bibi! Lihatlah, bibiku muntah darah. Celaka, lihatlah. Hidung bibimu pun banyak mengeluarkan darah. Kukira bibimu tidak tahan dengan kekuatan wangi kembang mayat itu. Bibi Sartini! Kurang ajar. Kau rupanya seorang pengecut, Restu. Kau hanya berani membokongku dari belakang. Ini permainan konyol. Aku tidak senang melihat tempat ini harus ada korban. Dia bibimu. Kau masih terikat saudara walau bagaimanapun. Aku tidak mau bibimu mati konyol dengan kekuatan. Restu Singgi, jangan banyak basa-basi. Itu salahnya sendiri. Kalau dia memang harus mati dengan aji kembang mayatku. Sudah aku katakan, aku tidak akan bertanggung jawab jika dia mati terkapar di tempat ini. Bujangga, kau harus sadar Bujangga, siapa yang kau hadapi? Aku tidak mau tahu. Dia bukan lagi bibiku. Kalian pun harus mati. Untuk korbanku yang kedua, aku kembali memasang pelita kematian. Kau bisa merebut jantung hatiku. Kau bisa memperkosa perasaanku.
Tapi jangan harap kau bisa tahan dari kekuatan aji kembang mayatku ini. Maka kematianlah yang harus kau hadapi. Hei, anak muda, namamu Restu Singgih. Hari ini adalah saat jasadmu harus kukuburkan di tengah jalan. Lihatlah ini. Lihat. Aji kembang mayat kematian. Ya! Aku tidak boleh diam. Maut sudah menghadangku. Hip, hop, hop. Hip, hop, hop. Hip, Biarlah Restu melayani bujangga. Aku harus cepat membawa Bibi Sarbini ke dalam kamar. Dia sudah tidak bertenaga sama sekali. Tunggulah ini. Jagalah pukulanku. Jagat alurku. Tubuh bujangga terdorong dan jatuh jumpalitan di rerumputan. Baru saja Restu Singgih melepas pukulan ilmu andalannya, bujangga merunduk-runduk memegangi dadanya yang dirasakan sakit. Lalu darah segar keluar dari mulutnya. Kurang ajar. Kau menyimpan pukulan yang hebat. Kau jangan bangga dulu. Aku belum kalah. Bujangga kembali berdiri. Kini dia mengerahkan kembali tenaganya. Dia kembali akan menggunakan ilmu andalannya, aji kembang mayat. Ing bumi maut. Dedemit, ing dedemit maut. Kembang maut, kembang sejagat maut. Ing bumi maut. Dedemit, ing dedemit maut. Kembang maut, kembang sejagat maut. Restu Singgih, jangan takut. Hadapilah aku dengan perasaan tenang. Karena sebentar lagi kau akan aku kirim ke neraka. Nah, ayo lawanlah aku. Ya, Aji Braja Musti. Tubuh bujangga dan Restu Singgih melesat terbang. Dua sosok tubuh itu saling menyerang dengan ilmu andalannya masing-masing. Dan saat berikutnya, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Danpos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.